Dr. Farudin Jayadi MIK, alhamdulillah hadir dengan kita dan berpanjang kata. Karena ini pertemuan awal, langsung kita pada poinnya saja. Pada kita kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya sahbihi wa hidayat Muslim. Bapak Ibu semuanya, Bapak ya, dari dunia, alhamdulillah. Yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Semoga ini berkah buat kita semuanya. Hari ini karena waktunya luar biasa, kita ternyata hari ini rezekinya untuk pertama Allah. Kita coba mengkaji ayat Allah, kita coba buka sama-sama. Sebelumnya mari kita buka bersama dan baca basmalah. Di dunia ini gak ada yang kebetulan, semua pasti ayat Allah berbicara. Sebelum abangnya masuk, 7 orang, berapa orang di ruangan ini sebenarnya? Semua kaitannya. Kita bersyukur sebelumnya bahwa Allah berikan nikmat pada kita yang luar biasa. Dari pagi kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tadi aktivitasnya semua biasa. Kemudian hari ini sholatnya sehat semuanya. Tadi jalannya sehat, nggak ada sandung. Bayangkan saja mungkin kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur pada Allah ketika nikmat itu masih dalam dirinya. Sering bilang gitu. Dari pagi kita dalam keadaan sehat, bisa makan, bisa lihat. Seandainya Allah katakan kepada kita semua, atas nikmat yang aku berikan, kalian mau bayar berapa kalau diuangkan? Lihat orang-orang di rumah sakit itu untuk bernafas yang sulit. Mau bayar berapa kata Allah? Aku kasih nikmat yang luar biasa. Atau kalau nggak punya uang, bayar apa perbuatanmu atas nikmat yang aku berikan? Kita bisa lihat, jarang sekali kita syukur. Rasa nikmat itu akan besar ketika hilang dari diri kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sholat siang malam ini, sholat kita semuanya. Nah kita bersyukur lagi sekali lagi setelah semuanya inilah pilihan. Nanti kita juga termasuk juga orangnya semua. Saya mulai buka Quran nanti. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa hari ini kita dapat kajian Allah. Bapak coba lihat dari satelit. Dilihat dari satelit, malam ini saja seluruh dunia yang mengkaji ayat Allah kumpulkan berapa juta orang. Kecilkan lagi di Asia, kecilkan lagi Indonesia, berapa juta orang yang kaji ayat Allah malam ini saja. Kumpulkan lagi hanya di Jakarta saja. Kumpulkan lagi Jakarta Timur doang. Ini daerahnya apa? Kumpulkan hanya Ciracas yang malam ini bukan beli kaji ayat Allah. Nanti lihat kita lihat, tidak mungkin susah kalau kita buka semua. Allah ingin kita kembali sebenarnya. Al-Quran bisa kembalikan manusia, ada lagi yang lain. Kalau ada bacaan kehidupan pasti Quran. Diturunkan Quran, bumi berundung semua. Manusia yang mau benar-benar saya nggak tahu. Maunya lucu-lucu sebenarnya. Bapak Ibu semuanya, Mekah, Madinah, semua. Saya juga orang dulu deh. Orang sering mengatakan dulu gila tuh percaya prinsip freeborn semua orang. Kata Allah lebih gila lagi. Udah tahu Quran benar dari kita yakin. Orang percaya freeborn prinsip untuk kehidupan. Coba lihat arah mana. Kita punya kitab suci petunjuk kenapa nggak dipakai? Lebih gila kata Allah, lebih gila kalian dibanding mereka. Mereka lebih wajar, kafir. Nah kalian beriman berpasti Quran itu benar. Benar Pak. Dari kali kita daroi babi mudah dimustatim. Itu kita berharap pasti jelas. Petunjuk dalam bertakwa. Jangan mau bertakwa tanpa kitab suci tidak akan mungkin sebenarnya. Tidak akan mungkin. Maka mulainya kemarin saya bilang Al-Quran. Ingat masih mulai dari surat apa? Al-Fatihah. Di akhir surat An-Nas. Mari saya jelaskan sedikit. Allah mau kita jadi manusia. Inilah syaratnya. Kitab suci itulah sebenarnya. Tidak mungkin kita jadi manusia tanpa kitab suci. Tidak mungkin kata Allah.
Kitab suci inilah yang diturunkan. Aku turunkan kitab suci ini untuk kalian. Nabi menyampaikan ini Bapak Ibu semuanya. Saya kata kemarin, tanpa ini manusia binatang di kitab Al-Quran. Namun hari ini saya katakan betapa susah dan mulai hari ini kita wajib. Setelah saya jelaskan mau berapa lembar per hari buat komitmen itu baca Quran. Tapi saya nantarkan dulu seperti apa. Ini dasar Quran ini. Orang pilihan saya jelaskan nanti. Enggak mudah Quran itu Pak. Saya bertahun-tahun baca Quran. Dari Merauke semuanya, Ternate semuanya. Yang sulit mendengarkan saya jelaskan nanti. Orang agama 1 kilometer jarak orang. Yang lebih enak ini, karena udah bahasa kita. Kalau Bapak jago bahasa Inggris, ada murid kita ngajar bahasa Inggris keluar negeri selama 6 bulan, balik mau nggak kita ngajar bahasa Inggris? Kita punya sulit itu. Maka orang udah harus pintar sulit, udah ada simbol-simbol manusianya. Makanya Al-Quran menjadikan manusia semua mau kembalikan manusia. Kalau dia nggak balik cuma mau fardu, Quran itu cuma fardu. Quran itu fardu. Dia harus wajib. Fardu itu Al-Quran itu sholat. Tapi kalau katakan fardu Quran itu, nanti kita katakan. Boleh kita buka Quran kan? Saya jumlah orangnya dulu deh. Berapa jumlah kita ini? Kita jumlah orangnya dulu, kita kunci. 1, lagi 18. Oke, coba lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nggak main-main. Tambah 1 bicara. Ingat 17, ingat apa? Merdeka bukan kita? Merdeka. Mulai dewasa manusia sampai jadi nggak main-main. Kok bisa begini, cuma segini pilihan. Enggak cuma. Masuk ke 18 nanti semuanya. Semua berbuka semuanya. Nggak bisa Bapak nambah kitab suci. Dibuka semuanya. Kenapa kata kitab suci manusia? Nabi mati-matian menyampaikan ini Bapak Ibu semua nggak main-main. Nabi itu malah dicaci maki, didebut kotoran cuma satu menyampaikan kitab suci. Azizun alaihi itu taubat itu. Aku berderita untuk kalian itu. Aku menyampaikan satu ini. Kenapa kalian nggak mau gitu? Ketika baca Al-Quran lari manusia itu, maka sudah tadi bacakan lari Pak, nggak mau. Bapak sekali 2 kali iya. Ketika membaca Quran Pak, saya bertahun-tahun. Nanti ada saya. Bapak bisnis saat itu saja bisnis data Bapak sudah mulai coba aja. Nanti Pak Hidayat buat. Ketika mau kajian ada yang urusan paling penting di Bandung. Karena harus tarik ke atas, tarik juga lebih kencang lagi. Bapak ngaji, nonton hujan aja. Pertama itu, luar diri dulu. Nanti lama-lama sakit keluarga. Datang ke Pak, saya pertama ngaji Pak. Itu maksud saya 3 hari bertemu nginap di rumah itu bagaimana saya berpikir. Saya bilang saya bilang. Terakhir anak kita sakit, terakhir kita sakit kuat dan kita berjuang. Dan coba nanti saya jelaskan. Nggak main-main kalau mulai ke sini lari. Ya kalau sekedar ini bukan Quran banyak Pak. Bapak suka-suka. Tapi mulai ke Quran komil diri kita semuanya. Makanya kata Allah, aku kalau Quran biarkan kembali kepada kalian. Kembali ke Quran. Fardu itu di atas. Itu namanya buka Quran. Buka surat 28 ayat 85. Ada bangku, boleh? Bangku ada bangku. Ya saya duduk ini. Saya mohon maaf ya Pak, di atas dulu. Kursi, biar lebih enak. Saya mohon maaf. Sama-sama. Boleh dibaca undangan. Lebih enak. Ayat 85. Kalau Bapak tidak keberatan, duduk di sini kan begini Pak. Ini saya jelaskan dulu. Bapak kalau sholat berjamaah, satu di sini 1 orang, maka dia tidak beribadah. Dia harus terbukin biar duduk belakang ibadahnya. Bapak kalau mau maksa, kalau dalam Quran itu sengaja dipisahkan dari jamaah biar maksa. Kalau makanya kalau duduk belajar tuh bulan begini Pak sampai tawaf. Kalau mau bulan, dia persis kayak orang pergi haji begitu bukan? Karena kita jauh, kita lurus kalau kita biar nggak ininya. Lebih enak kalau duduk begini, lebih enak begini duduk begini. Nah, semua dapat kita. Buat bulanan lebih enak. Boleh? Karena dia satu baris. Kalau begitu dimaksa, saya kan tidak bisa Pak. Emang sengaja kalau cara maksa kan begitu mereka itu. Dipisahkan baru bisa maksa. Kalau satu kita jamaah, jadi satu-satuan. Mohon maaf, dibuat bulanan gitu enak. Jadi jadi satu hadapan. Kayak begini. Bapak mundur ke sana Pak. Mohon maaf nanti. Jadi satu baris dia. Nah, itu dia. Gak bertambah-tambah. Nah, dia. Dia persis kayak tawaf. Enak tuh. Bismillah.
level 5. Innalladzi farad itu dari fardu ain fardu. Oke, boleh bacakan. Kan dia bukan handphone, ambil aja Quran gak apa-apa. Kita buka Quran, saya gak ceramah gak boleh. Saya buat orang juga. Oke. Yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Innalladzi farada 'alaika al-Qur'an. Allah yang fardukan alaika. Alaika al-Qur'an. Farada itu fardu, Pak. Dia di atas wajib. Aku wajibkan apa? Al-Qur'an. Innalladzi farada laroduka ila ma'ad. Dia akan mengembalikan ke tempat semula. Bapak kalau nggak Quran sulit dapat kembali. Nah nanti Allah fardu itu bukan main-main satu saja ya. Kok sholat walaupun wajib, dia tidak akan mandi wajib nggak ada Quran. Tapi Al-Quran, saya tanya, apa yang bapak baca waktu sholat? Ini bukan yang perintahkan sholat, yang perintahkan haji, yang perintahkan puasa, yang perintahkan semua ini. Bagaimana mungkin bertakwa? Enggak mungkin kalian takwa di sini tanpa kita suci, tidak mungkin dari Allah. Maka di awal alif lam mim dzalikal kitab, dzalika itu bahasa Arab bukan hadza. Itu kitab pada keraguan pasti kata Allah. Siapa pun juga orang bertakwa, enggak mungkin bertakwa kalau kita suci. Mulai muncul sekarang orang sebutkan pendapat ulama, kebanyakan hadis bukan salah, tapi bagaimana menjawab mereka dari Quran agar dapat mengalahkan kita. Cuma satu, jauhkan mereka dari Quran baru kita kalah. Gampang. Kunci. Kenapa kita kalah? Jauh dari kita suci, Pak. Kenapa kita bingung semua? Kenapa kita suci? Maka pertanyaan kemarin berapa Pak? Ini semua kita suci kan yang untuk haji kita. Oleh Nabi harus dibangunkan ini, dibangun sosok Nabi. Bukan ini, yang ini dibangunkan karena jiwanya itu Nabi, itu ajarannya. Yang hidupkan lagi ajarannya, bukan orangnya. Orang udah habis, tetap mulia beliau. Tapi ajaran inilah mau diperhatikan kalau bisa. Tetap Nabi Allah Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah sama-sama. Tapi kata Nabi ini sampai Allah mengatakan, jika ada petunjuk pegang baik-baik. Kalian cinta padaku kan kata Allah, ikuti ini. Ikuti ini. Maka Quran inilah laroduka fa'ilalladzi farada 'alaika. Sungguhnya Al-Quran mewajibkan. Allah wajib innalladzi farada, sungguhnya Allah mewajibkan Al-Quran laroduka ila ma'ad. Dia akan balikan. Allah tahu mana berada yang tidak dari kitab sucinya. Bagaimana kau petunjuk kalau ada kitab suci? Kembali deh Pak. Nanti habis ini saya buka dulu. Bapak coba seminggu saya baca Quran. Bagaimana Pak kita tenang? Coba saja. Coba. Jadi manusia kita. Coba aja baca Quran. Insya Allah luar biasa. Jadi manusia. Coba saja. Nanti kita buka Quran. Al-Quran nggak Allah nggak pernah janji. Coba. Kalau nggak percaya, coba. Nanti berapa lembar punya habis ini saya jelaskan. Berapa lembar? Ya Pak. Buka surat Al-Baqarah. Biar anak mengadal ini. Terima kasih, mohon maaf. Biar lebih. Saya mohon maaf di atas. Buka surat Al-Baqarah ayat. Kita buka dulu. Nabi mengatakan seperti apa. Surat 3 ayat 31 dulu. Nanti buka handphone boleh atau bagaimana. Bawa masuk Quran besok. Kalau kamu lagi masuk, saya ngatur waktunya, mohon maaf. Maka ada ini lagi. Yang anak jauh paksa. Karena ada waktu lagi, saya minta pusat-pusat luar biasa ini. Pusat-pusat corona. Minggu kedua saya pergi selesai. Malam Senin ini. Ambil Quran apa? Ambil Quran. Buka sama-sama. Biasa boleh buka Quran, Pak. Ambil Quran. Besok ambil Quran, bawa Quran semua. Kecuali bapak hafal. Santai aja. Baru kita gambar pertama. Asur Al-Imran ayat 31. Surat 3 ayat 31. Dia kata ini gak bisa sebentar kalau gini Haji.
Oke, ayo. Surat 3 ayat 31. Pokoknya baca gantian insya Allah. Oke. 31. Coba lihat nih. Kata. Baca ayatnya apa-apa dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Oke, lanjut. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, Jika kamu cinta pada Allah, ikutilah aku. ikuti nabimu, ikuti nabimu, ikuti nabimu. Fattabi'uni, ikuti terus. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni, ittabi'u. Apa yang diikuti, Pak? Apa yang diikuti? Ajarannya kan? Ikuti katanya. Ikuti ajaran Nabi, apa Al-Quran. Jika kalian cinta pada Allah, ikuti ini nih, yang bawah. Aku manusia kul innama ana basyarun mithlukum. Aku tuh manusia biasa kata Nabi. Aku mulia yuha karena wahyu. Kalau udah ada Quran, mulia manusia itu, Pak. Perhatikan. Coba lihat. Mekah Madinah itu tandus, Pak. Mulia Quran apa? Semua makan ada, keberkahan ada. Bapak Quran yang biasa, habis Quran cium. Dicium nggak? Nggak pernah cium nggak? Buku bilang itu bagus Pak, buku biologi itu. Pernah dicium? Nggak pernah, karena mulia Quran itu. Di bawah nggak berani kita bawa kaki, diangkat Quran itu begitu mulia. Bayangkan Quran di dalam diri kita, apakah hebat kita semua? Jangan itu benar. Bayangkan diri kita mulia dan tidak akan mungkin bahwa disiksa. Tidak ada. Semua lihat kita semua. Maka saya ceritakan kemarin. Contoh konkret nanti bukan internet. Ponimi namanya. Semua transporter yang kemarin apa yang terjadi? Nggak hancur, Pak. Semua hangus. 7 orang selamat nanti di internet. Nggak selamat. Dicek-cek ternyata 1 orang istri baca Quran bisa menyelamatkan 7 orang. Dan saya bukain. Janji Allah. Kurang apa matinya kita? Nyesal. Ketika diwafatkan, mereka datang, hei siapa kamu? Dipeluk. Keluar katanya, enggak aku. Melindungi siapa kamu? Al-Quran yang dibaca. Melindungi diri kita. Dan satu-satunya hadis yang cek syafaat itu dia mengatakan, saya yakin Nabi bisa syafaat, tapi Nabi tidak mengatakan kembali, aku bisa syafaat, enggak ada. Syafaat di Quran itu Allah kasih syafaat. Syafaat itu ya soal itu Allah bisa syafaat. Allah bisa syafaat lewat ini, Pak. Tapi ada hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafaat. Saya yakin Nabi bisa syafaat karena Qurannya kita ada ajarannya. Saya yakin Nabi bisa syafaat bukan nabinya, karena Qurannya. Karena Nabi Quran berjalan. Kalau dia syafaatnya, saya cek hadisnya. Saya yakin bukan berarti saya kayak Nabi. Nabi bisa syafaat kalau ini jaminannya. Karena Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, aku orang Quran. Orang syafaat masuk itunya. Tapi kalau Quran apa bukan syafaat kalau Nabi coba? Saya nggak ada syafaat. Apa syafaat? Nggak ada ini. Nabi mati-mati yang nyampaikan ini nih. Nggak main-main, Pak. Beliau caci maki lah mau dibunuh hijrah itu. Karena mau nyampaikan ini sampai berumat baca pun tidak. Apa nggak ngaco kata itu? Yang ini pedoman hidup kita. Maka kata Allah, jika kamu cinta lagi ikuti, aku ikuti ajaran. Itu aja. Maka Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua kalau wafat pegang kitab suci dan sunatku selesai udah. Enggak aman kalian. Mulai dari semua orang mengatakan Muhammad, mulai dari rambutnya, mulai ngaco semua dibuat kita. Mulai dari tempat minumnya apa, tetap itu biasa. Mulai dari jual ini selalu Nabi dia buat apa? Saya tanya buat apa? Ini petunjuknya. Mau rambut Nabi kan buat apa? Rambut itu aja. Mulai ngaco kita sebuah dibuat syurofat ke sana semua. Buka lagi surat 2 ayat 38. Apa kata? Coba lihat. Saya buka dulu ini, baru di sini kita komitmen. Bismillah. Walaupun itu apa baca Quran, enggak mutaba, enggak tuli. Coba lihat, mohon maaf. Kita kan orang kampung ini. Lihat nenek-nenek kakek yang baca Quran itu enggak tuli, Pak. Enggak
Coba yang gak pernah sholat itu main kotoran aku subhanallah. Selalu menyesal. Nyesal saya bukan akan malam ini semua. Komitmen kita bukan baru. Oke, bacakan. Ustaz boleh juga boleh. Nah ya, kul nahbitu 38. Kul nahbitu lidayah. Artinya kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang ulangi lagi Ustaz pelan-pelan karena tidak semua punya Quran. Pelan-pelan. kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Oke, kul nahbitu lidayah. Turunlah kalian semua dari surga, kata Allah. Terus Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, Fahim. Oke, kul nahbitu lidayah. Fahim bayatian aku mini hudan. Jika ada petunjuk, apa petunjuknya? Apa petunjuknya? Al-Quran. Jika ada Al-Quran, terus kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, terus niscaya tidak ada kekhawatiran dia tidak takut, khawatir. Terus atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. tidak takut, tidak sedih. Dua aja hidup kita itu, takut dan sedih. Takut itu masa lalu yang ditarik. Takut itu masa depan yang ditarik. Takut, sedih itu masa lalu yang ditarik. Udah dulu pernah bangkrut, orang tua mati, sedih, ditarik lagi nggak? Bapak nangisin berubah nggak? Berubah nggak? Bapak nangisin? Iya, sedih. Orang tua udah meninggal, sedih, pengaruh nggak? Baca Al-Fatihah selesai. Takut itu masa besok, bertakut itu. Takut ya, takut nggak lulus. Dua hal ini di sini pegang Quran, tidak takut, tidak sedih, kata Allah. Pegang kitab suciku. Kan takutan semua kita. Anak saya bagaimana ke depan? Suruh Quran, insya Allah selesai masalahnya. Jadi Allah. Kenapa kita takut? Gak ada Qurannya. Sedih, gak ada Qurannya. Apa betul? Peganglah Quran. Misi saya tidak bangun, udah dah. Sebalik Quran udah, usah panggil lagi, udah cukup udah. Gitu aja. Maka di sini udah. Fa'imba ya tidak mihudam, paman tabi hudam, falahum warahum yazanun. Tidak takut, tidak sedih, kata Allah. Pegang kitab suci. Nah sekarang mau jawab, silakan bapak nggak pegang kitab suci. Hidup sedih adanya. Anak suci diatur, coba dah kembali kitab suci. Insya Allah clear, Pak. Nggak pakai Quran, binatang kita dari terbuka Quran semua. Betul. Sama-sama. Makanya kata Allah, aku beri petunjuk. Inna jadi faroda akan kembalikan kamu ke tempat semula kasih selamat. Nggak bisa nggak? Kalau nggak Quran, udah minta balik dunia Pak dari situ. Oke, masuk. Ini alhamdulillah nih. Mr. Koi bawa kertas ini ya Pak, karena saya jauh bawa. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kalau Bapak nggak pakai Quran? Ingat, Quran itu akan berfungsi kalau Bapak buka. Kalau nggak dibuka nggak berfungsi. Mau nyumbang Quran sebanyak mungkin itu banyak pertanyaan kali baca percuma aja. Atau berpesan kayak payung. Payung itu berfungsi ketika dibuka bukan? Bapak kalau nggak buka berfungsi nggak payung? Sama tuh banyak tuh betul. Karena alasannya mengapa saya baca Quran itu Quran kita itu mengapa baca Qurannya? Saya nggak paksa. Nanti kalau kita kaji lagi Pak, walaupun bukan soal bagus atau tidak, satu orang baca, satu orang baca. Bismillah saja. Terus kita baca sama. Salah itu wajar kalau baca bersama. Kalau baca bersama Pak, orang salah tuh cepat betul kita koreksi. Padahal kita juga salah pas baca dulu. Itu juga. Coba Bismillah kita putar sama-sama. Bukan kajian nomor 2, ya baca Quran lebih penting. Nanti ini baca Quran sama-sama. Bapak jauh dari Quran apa kata Allah? Bukan surah 20 kita boleh masuk sekarang. Ayat 2 aja. Toha. Nanti boleh baca, silakan pokoknya besok bawa Quran. Beli yang mahal habis saya suruh. Beli yang 400 itu. Handphone Bapak 2 juta paling murah. Iya. Berapa handphone paling murah? 200.000 handphone. Handphone berapa? Maaf, Pak Musa berapa?
beli itu? 1,5 kan? Enggak ada 1 juta handphone itu. Masa Quran 200.000 mahal? Beli mahal kok besok. Bawa Quran semua, jangan Quran mau sekolah enggak? Iya kan? Malu lah Pak untuk keselamatan kita. Bawa Quran mahal itu enak banget kita itu. Coba bangun kita Quran, setelah selesai kasih orang lain sebagai saksi. Beli baru lagi gitu nih baru per bulan kita paksakan. Kalau nggak mau, apa kita kajian kalau mau membaca gitu juga baca Quran. Ini alhamdulillah pada ayat fokus. Bayangkan aja setiap kali paham dapat pahalanya. Ayo Pak, itu akhirat mati kapanpun ini. Maka Nabi mengingatkan aku beli kerja. Kata Nabi, ingat mudah sebelum tua. Sabar bakal. Ingat kata Nabi, ketika tua udah gak bisa gerak lagi, begitu. Mau baca Quran udah gak bisa lihat. Rambut putih, disemiri, kelihatan mudah. Oke, baik, mudah orang bilang. Pas baca, nggak bisa. Pakai Alexa, kelihatan mudah. Rambut hitam, bisa lihat. Ajak ngomong apa? Tetap turun. Turun semua, paksa mau kemana tua itu. Maka Nabi ingat, tuamu sebelum, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin. Kaya bapak itu bisa sekarang kaya. Bukan dunia itu kaya ini Pak. Saya tanya sekarang, Bapak sariawan, mana lebih enak? Gak ada artinya dunia itu. Luarmu sebelum sibuk, nangkap, yang terakhir mati kapanpun kata Nabi. Sebelum mati, bukan nggak bisa dimaju mundurkan. Tapi kata ulama, rata-rata luang, kata Imam Ghazali juga sama. Waktu luang dan waktu sehat yang setiap lainnya. Oke, kita masuk sekarang. Surat 2, 20 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Quran biar kalian tidak susah. Tidak susah artinya senang. Tidak susah artinya gembira. Tidak susah artinya bahagia. Tidak susah artinya cukup. Tidak susah artinya ini kan Allah bukan Allah banyak hebatnya Allah. Aku tuh dia kan tidak susah. Tidak susah apa dia tidak susah? Bahagia, gembira, cukup. Apalagi tidak susah? Damai. Apalagi tidak susah? Mudah. Apalagi tidak susah? Tentram. Sebutkan aja kita tahu tidak susah sampai Quran itu. Kata Allah, kalau jauh dari Quran hidup susah. Silakan jauh dari Quran. Udah tahu malam ini hidupmu susah, anakmu susah diatur, rezekimu karena jauh dari Quran kata Allah. Tidak damai hidupmu, goncang hidupmu karena jauh dari Quran. Ma'anzalna, aku tidak berquran. Biar tidak susah. Tidak susah apa? Artinya saya tanya. Bahagia, sukaria, senang, mudah, damai, gembira. Pokoknya tidak susah. Pakai Quran. Mau susah, mulai hari ini sudah Quran. Hidup kita susah. Udah tahu. Pertanyaan jujur sekarang. Susah atau damai hidup kita selama ini? Jujurlah. Kalau susah, koreksi diri. Kembali ke Quran. Kalau mau bahagia, bagaimana? Coba seminggu saja baca Quran. Nanti di sini kita saya coba. Saya tunjuk sama-sama. Coba deh. Ya Allah, mulai hari ini baca Quran. Bagaimana damainya hidup itu? Damai Pak. Damai. Enak. Yang gak sholat Isya enak. Yang lain nonton TV, permainan semua mati udah habis. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak turun biar kalian tidak susah. Bulan lagi bahagia artinya. Lihat orang susah. Semakin bapak tahu, semakin susah harus mereka ke masjid Al-Haqqa di masjid itu. Tapi kacau, semakin susah mereka semakin jauh. Maka Nabi hati-hati. Miskin akan menjauhkanmu dari kekafiran. Susah. Bapak orang sholat baca coba yang miskin apa sholat tenang Pak. Apalagi berharta lebih enak lagi. Dia sholat betul. Coba aja kalau percaya. Dia orang susah. Kurang baca dia sudah. Dia pusing. Dia nggak puasa itu Pak. Saya tanya sekarang. Yang nggak puasa itu yang banyak kan susah kok Pak. Dan repot dia repot lebaran. Kita biasa aja yang puasa. Dia repot. Oh, caranya Bapak coba. Ma'anzalna 'alaikal, aku tidak biarkan tidak susah. Jelas? Mau susah, boleh Quran.
Kita koreksi diri. Apakah hidup saya susah atau senang? Kalau susah, kembali ke dalam susah. Kalau susah, bahagia istilah. Oke, susah. Surah 20. Buka Al-Baqarah Toha juga lompat ayat 124 paling akhir. 124. Boleh. Emang? Apa bacanya udah ketemu? Kalau apa? Kalau nak foto terakhir kan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Apa peringatannya? maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, Maksudnya. dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oke, kita lihat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan. Barang siapa berpaling dari peringatanku, pertanyaan saya, apa peringatan Allah itu? Apa peringatan Allah? Di situ ditulis bulannya. Apa peringatannya? Apa peringatan Allah? Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa berpaling dari peringatanku, apa peringatannya? Ada tulisannya? Kehidupan yang sulit. Iya, peringatan itu apa peringatan Allah itu? Kalau zaman lama yang itu tuh bulan dalam bulan, apa dalam kurung? Ada dalam kurung apa? Peringatan Allah apa? Berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah apa? Perintah apa? Perintah apa? Perintah Allah berpaling dari apa? Al-Quran. Barang siapa berpaling dari peringatanku, Al-Quran maksudnya. Kalau ada Quran ada zaman lama itu dibulatkan Al-Quran. Barang siapa berpaling dari perintah apa? Dari Quran, terus fa'inna lahu ma'ishatan dhankan. Sempit hidupmu, sempit kalau ma'ishatan dhankan, sempit Pak. Nggak ada Quran, harta banyak, sempit, kesepian, sempit. Dia punya utang, orang sendiri ada, nggak tahu harus sempit ya kata Allah, ma'ishatan dhankan. Wa nahsyuru yaumal qiyamah, dan aku kumpulkan dalam keadaan buta. Kata Allah nanti kita buka ya. Silakan aja kata Allah, silakan. Kalian tinggal dari kita suci, hidupmu susah, sempit tadi. Sempit, coba aja Bapak rasakan. Enggak, hidup kok susah banget. Betul, itu aja. Ada orang, tetap dia baca Quran. Ada kawan saya, orang rajin sholat ngaji. Orang minta solusi ke dia, enggak gede jabatan. Tinggi juga kuliah enggak. Tapi orang butuh duit ke dia. Bukan soal berita ada 100.000 dolar, tapi bermana orang itu, berkahnya itu. Dan di hidupnya anak jadi semua. Begitu luar, atau beasiswa lah. Qurannya ada. Dia berangkat lagi berangkat bos, ke teman kami bang, ayo dijemput tadi apa? Qurannya ada. Dijaga betul, coba deh. Yang besar ulama-ulama yang tidak pernah biasa tapi diharap orang kata-kata yang dengar itulah mereka itu. Yang ada Qurannya. Kiai-kiai kampung lah biasa, guru ngaji biasa, tapi dia hidup paling enak, damai itu hidupnya. Tercukupi. Ada kerja siang malam tetap aja kurang, coba bayangin aja. Ada kerja siang malam suami istri, utang habis-habis. Coba deh kurang sholat rajin, kok tenang hidupnya enak gitu, damai, sempit. Ulangi lagi Pak Haji, kita dialog sekarang. Ulangi lagi Pak Haji. Artinya saja. 1/4. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Terus? Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, sempit kemudian buta. Terus lanjut Allah berkata. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Nanti di akhirat kumpul di buta. Ya Allah, kenapa aku buta sekarang? Dulu aku bisa lihat. Kata mereka yang dia jawab, aku bocorkan begini kasusnya. Kalian jauh dari peringatanku, hidup udah sempit, di akhirat kumpulkan buta. Pas buta 5 kosa,
Kenapa aku buta? Guru bisa lihat, kata Allah. Lihat lagi artinya, biar enak maju. Mundur lagi maju. Dari 124, dia lihat dialognya. Iya, dia baca artinya Pak, biar lebih enak. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Al-Quran maksudnya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. buta di akhir kiamat. Lalu Berkatalah ia, berkata orang buta itu di kiamat, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. kenapa aku buta sekarang? Dunia dulu aku bisa lihat, kata mereka ini. Yang dibutakan itu, lanjut kata Allah. Itu benar kan? Apa? Boleh sini Pak? Belakang? Sini aja. Biar enggak ngambil ke sana, masuk ke sana. Sini ya. Sini. Ke sendiri, maksudnya itu nggak masuk jamaah kalau di S1 nggak masuk. Kalau ke sini masuk nih. Deretan sini, satu masuk, dia satu sah. Kalau gitu nggak masuk ke jamaahnya. Dia masa oleh setan betul. Setan itu jadi satu baru di gitu kan? Saya kan bagian Solo. Aja sama-sama insya Allah. Sama-sama. Dia sama-sama insya Allah. Biar satu sah dijelaskan. Oke lanjut Pak Ji, satu donornya. Kenapa? Buta dulu, aku bisa lihat kata mereka. Jadi aku silakan, aku bocorkan ya begini kasus nanti. Lanjut. Satu donar. Tadi 125, 126. Allah berfirman, Allah katakan, apa kata Allah? demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Terus, maka kamu melupakannya. terus. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dulu kata Allah, dulu ayatku ada, aku lupakan. Sekarang hari ini aku lupakan diri. Kata Allah, jadi silakan Bapak, saya cuma ingat. Dulu ayatku ada, kalian lupa ngabaikan urusan dunia. Sekarang aku abaikan, mau bilang apa? Enggak ada penolong mati. Enggak ada, mau kemana? Kita suci buka semua, baca deh artinya kalau kenapa aku buta ya Allah? Dulu aku bisa lihat, kata Allah. Dulu ayatku ada, mau abaikan. Sekarang aku abaikan. Aku bisa apa? Lanjut. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Salam alaman Pak baca. Yang minum air nanalah. Nana yang mau yang kau tahu. Jangan anak kita mau apa bercium. Kan aneh kita juga potong buku atau cium sendiri. Baunya luar biasa. Makan dulu makan terbangga. Dipotong ngaku itu baca deh. Jus 30 itu. Ngeri Pak. Mati tuh mati. Kalau jasa Quran tuh mati tuh Pak. Gak main-main kalau itu. Bapak pernah mimpi buruk? Pertanyaan, pernah mimpi buruk? Pernah mimpi buruk? Lebih parah lagi malam lagi. Persis kayak Bapak malam tuh keringatan. Lebih parah lagi malam pertama. Nggak bisa. Di situ tuh ngerti. Quran ada kita. Ada lagi yang lain. Mati kapan pun saya keluar orang-orang pertengah jalan habis minimal malam ini Allah kaji dan kawan Ustaz Musa yang saya. Aku kaji Al-Quran itulah cukup kata Allah itu kaji. Kau ajarkan. Kurang apa? Allah bilang. Ulang lagi biar lebih enak. Dari 124 dia ceritanya enak. 124 cerita artinya aja artinya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Apa peringatannya? Oke terus. maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dulu sempit susah. Akhir kiamat buta. Terus lanjut. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Dulu dia bisa lihat kalau buta sekarang. Allah jawab lanjut. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Terus. maka kamu melupakannya. Terus. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dulu kalau lupakan ayatku, aku lupakan dirimu sekarang. Lanjut. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ngerti Pak. Mau pulang apa? Mati. Saya jelaskan mati. Quran versi Quran ini. Buka saudara saya keluar 40 39 42 bukan. Bagaimana ceritakan mati? Setiap hari mati Pak. Setiap hari mati kita. Alhamdulillah, maka saya kemarin alhamdulillah bangun tidur bagaimana? Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'da ma ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah ahyana kau hidup aku ba'da ma amatna aku. Saat kita tidur itu Allah tahan nafas kita itu. Ketika bangun dia kasih lagi nafasnya. Tapi kalau mati ditahan selama-lamanya, itu aja. Maka ketika tidur kita bisa lompat kemana-mana, bisa ketemu orang mati hakikatnya. Nggak main-main, subuh kita bangun alhamdulillah. Coba bisa operasi Bapak. Coba bisa operasi. Bangun. Karena udah biasa bangun tidur, udah biasa bangun tidur, langsung handphone mana handphone. Karena udah biasa, coba bisa operasi Pak. Coba bisa operasi. Terus kasar, alhamdulillah ya Allah. Bapak mau kecelakaan, ke situ. Bukan, 3 semester. 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Allah memegang jiwa mati. Terus dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Allah memegang waktu mati dan tidur. Allah jelaskan ini. Terus Maka dia menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. aku tahan. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Yang bangun aku kasih lagi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kamu berpikir, kata Allah, aku pegang jiwanya. Kalau mati aku tahan. Aku tahan juga tidur. Tapi aku balikin lagi dia. Enggak mati orang mati kita aja. Enggak mati orang balikin manfaat. Walau takut 5.000 tahun hidup. Jangan kata orang di dunia aku mati mereka hidup bagaimana? Tinggal ambil aja ya. Bapak mau hidup mau mati. Mati ya udah nggak usah. Mati itu kan berpisah ruhnya jasad aja. Ini mati Pak, Bapak udah jasad. Berpisah ruhnya itu kurang. Tubuh kita nggak hancur, tapi nggak bisa gerak karena nggak ada ruhnya. Ruh itu makanannya. Zohir kita makannya nasi semua untuk zohir. Batin kita makan sholat. Nah Quran itu makanannya. Baca Quran, sholat, baca Quran bukan? Zikir baca Quran itulah ruh. Tanazzalul malaikatu war ruh. Inna zannahu fi kalau nggak ada berarti mati dan Pak. Ngapain? Betul. Maka kayak tadi apa? Hidupmu sempit, buta. Bukan surah 17 ayat 72. Bapak buta. 17, 72. Nanti ada perjelas lagi sama kita. Buta huruf. Buta dunia tadi ya, kita dalam keadaan buta. Kita buka kejar lagi buta ini. Udah ketemu? 17 ayat 72, 17 Al-Isra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. artinya Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, terus niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Nah, saya jelas lagi. Nah, Ustaz Asep bisa jawab nih. Kita tahu. Bisa lihat Pak? Bisa lihat semua. Saya motif bisa lihat. Karena objeknya diumpetin, ya. Bapak tutup mata, bisa lihat? Nggak bisa lihat. Nah, pertama objeknya diumpetin nggak bisa, karena nggak dilihatin. Alatnya tutup, nggak bisa lihat karena ini di filsafat Pak, karena saya ngajar filsafat, ribut. Namanya dia itu subjek objek. Kata Allah enggak. Saya tanya, Bapak bisa lihat nggak? Pertanyaan kenapa? Bendanya. Kalau bendanya ada saya tutup mata nggak bisa lihat, Bapak. Ya karena bendanya. Berarti mata kita ada bendanya, bisa lihat nggak?
Kenapa bisa lihat? Tadi kan udah dia kalau subjeknya tertutup, nggak bisa lihat karena ininya. Nah kalau bendanya objeknya nggak bisa lihat. Nah sekarang mata saya on, ada bendanya, bisa lihat nggak? Pertanyaan kenapa? Ada penghalang cahaya. Cahaya itulah. Hilangkan cahaya, bisa lihat nggak? Hilang, matikan cahaya gua, bisa lihat nggak? Nggak bisa. Maka Allah mengatakan hudan di sini. Tunjuk. Bukan ini, namanya lihat itu mata kita butuh cahaya. Siang matahari, malam lampu, iya nggak? Kata Allah, bukan mata yang buta permasalahannya. Itu lagi masalah Allah. Yang buta ya kan? Buka surat 22 ayat 46. Kan selesai. Gak beda apa kita? Kita ngarahkan semuanya. Bukan matamu yang buta. Yang buta ini, nah kita baca lagi. Biar gak buta. Dijawab oleh Quran sendiri, kemana Quran jawab semua Pak, jiwa kita. 46. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasirul fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna fiha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? berdiri balik. Tidak kau pernah berjalan ke bumi? Pernah ya Allah. Dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, pernah kita tahu. Kalau menyinggung, tidak pernah berjalan, pernah ya Allah, kita mengatakan aja begitu. Aku di kantor, sekolah, aku berjalan. Terus lanjut. Lalu mereka mempunyai hati, yang dengan itu mereka dapat memahami. Kamu punya hati untuk memahami. Terus kata Allah. Atau mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar. Kamu punya telinga untuk mendengar. Terus. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, Terus. tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kata Allah bukan mata yang buta, makanya ada habib yang ngomong, nggak usah aku dengar operasi udah buta aja. Bagusan. Kata Allah bukan mata yang buta, hati. Berarti butuh apa? Kalau buta, hati. Kali mata butuh cahaya, lampu dan matahari. Kalau mata manusia buta, hatinya apa yang kurang? Yang salah. Berarti apa? Buta huruf apa? Buta huruf apa? Petunjuk tadi Al-Quran. Buta huruf Al-Quran. Ingat, buta dunia, buta akhirat. Silakan aja Bapak memberikan lagi. Buta huruf Al-Quran. Tetap di Quran lagi. Buta huruf ini, buta huruf juga di atas. Saya tanya kemarin, saya buka berapa huruf hijayah? Masih ingat kemarin saya buka? Berapa? 28 huruf. Bisa nggak satu hari satu? Cuma setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, I, U, An, In, Un, A. Bisa nggak satu hari saya tanya? Satu huruf saja. Bisa nggak? Bisa nggak? Bapak hari ini A, I, U, An, In, bisa nggak? Besok Ba, Bi, Bu, Ba, Bi, Bun, Bu, Ban, Bin, Bun, Ab. Bisa nggak? Satu hari saja. Besok Ta, Ti, Tu, Tan, Tin, Tu, At. Bisa nggak? Satu hari. Saya tanya jujur. Biar nggak masuk ke sini Pak, saya cuma jelaskan. Berarti kalau satu hari satu berapa hari bisa baca Quran? Berapa hari? 28 hari bisa baca Quran. 28 hari bisa baca Quran. Lalu kita mengatakan, oh ya Allah, aku nggak bisa satu hari itu. Aku minta satu minggu bisa. Bapak satu minggu nih, ibu nggak usah lagi. Ini hanya baru sekarang. Malam minggu, Senin, besok minggu ini selesai. Tunggu minggu depan lagi, baru babi ibu bisa. Butuh berapa minggu? Berapa minggu, berapa bulan? Berapa bulan? 20 minggu, 20 minggu. Berapa? 8 minggu, berapa bulan?